Tapi kita juga memberikan aksi nyata kami sebagai pemuda bahwa kami juga pemuda yang cinta terhadap budaya. H-3 sebelum kompetisi. Wow, tapi bisa juara 1 ya. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Sama, kurang lebih H-3 juga. Karena kan yang kita tahu bahwa penari cowok yang saat ini stigma di masyarakat sudah berkonon negatif gitu. Ya, dipukulin di situ, diseret, dipulang paksa bahwa katanya nggak boleh nari cowok. Cowok itu begini segala macam. Di umur berapapun, mau di usia berapapun kita memulai, yang penting selama kitanya memang niat, Benar. itu bisa banget, Benar. masih bisa banget diasah. Tribuners, kalau misalnya 2 tahun lalu cara kita anak muda untuk membantu negara adalah dengan tetap tinggal diam di rumah, tapi sekarang setelah pandemi COVID-19 sudah berhasil dikendalikan oleh pemerintah melalui vaksin dan juga protokol kesehatan yang telah diterapkan dengan ketat selama 2 tahun terakhir ini, akhirnya anak-anak muda sekarang udah nggak boleh lagi tinggal diam di rumah gitu ya. Anak muda sekarang diminta atau dituntut untuk kembali keluar rumah dan juga beraktivitas serta berprestasi setinggi-tingginya. Dan terkait dengan soal prestasi anak muda ya, bersama dengan Bella saat ini kita sudah kedatangan 2 narasumber istimewa. Yang pertama ada Deaan Aulia Putri, yang kedua ada Ari Febrian Masis. Dan kedua anak muda ini adalah sekali lagi Tribuners putra-putri berprestasi. Karena apa? Karena mereka berhasil terpilih dalam Putra-Putri Duta Tari Kaltim 2022. Dan untuk Tribuners ya, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam kepada Dea dan juga Ari pada hari ini. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya. baik. Capek ya setelah kompetisi kemarin persiapkan diri berapa minggu lamanya gitu ya. Sekarang udah bisa lumayan menarik nafas lega gitu. Betul. Ya. Oke, terkait dengan kompetisi yang sudah kalian berdua ikuti selama ini, mungkin dari Dea dulu nih. Kira-kira ada beberapa hal yang mungkin bisa dibagikan kami semua mengenai pengalaman kamu selama mengikuti kompetisi tersebut. Oke, kalau dari saya pribadi sih seru ya, cukup seru dan cukup kompetitif juga karena kita ketemu dari beberapa kota kabupaten, penari-penari hebat semua yang pasti kan. Jadi selain kita bisa belajar satu sama lain tentang kebudayaan dan tarian daerah kota kabupaten masing-masing, kita juga saling berkompetisi di dalam situ. Jadi seru banget sih kemarin. Oke, kalau kamu sendiri gimana tuh kayak Tidak jauh beda, pasti seru banget. Yang pastinya juga punya rasa bangga banget. Ternyata Kalimantan Timur begitu kaya dengan budaya. Dari teman-teman setiap daerah itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing yang membuat saya pribadi benar-benar takjub banget bahwa budaya kita di Kalimantan Timur luar biasa indahnya. Yang diwakili oleh teman-teman semua bukan seperti kompetisi, tapi seperti kita itu belajar bagaimana kita melakukan pertukaran budaya dari setiap daerah seperti itu. Luar biasa sekali, mereka berdua aktif di saat orang-orang sedang berleha-leha di rumah gitu ya Tribuners. Tapi sebelum lebih jauh ke pengalaman kalian kemarin mengikuti perlombaan ini, mungkin bisa jelaskan sedikit oleh Ari terlebih dahulu ya. Itu sebenarnya pemilihan duta tari itu sebenarnya pemilihan apa sih sebenarnya? Jadi kalau bagi Ari sendiri sih pemilihan duta tari itu bukan hanya sebagai ajang atau kompetisi untuk mencari pemenang, tapi bagaimana ini merupakan naungan atau ibaratnya sebuah rumah buat kami yang pencinta seni, yang menyukai hobi nari, dijadikan satu yang kami mempunyai visi dan tekad yang sama. Bukan hanya untuk mempertahankan dan mempromosikan, tapi kita juga memberikan aksi nyata kami sebagai pemuda bahwa kami juga pemuda yang cinta terhadap budaya. Oke, berarti nggak hanya nari-nari di media sosial, tapi juga menambah wawasan gitu ya. Benar Nah, kalau misalnya sekali. kamu sendiri gimana kira-kira Dea? Kurang lebih sama sih. Jadi kalau untuk saya pribadi sih bagaimana kita sebagai generasi muda kita bisa turut terus melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur khususnya karena seperti yang kita tahu juga Kalimantan Timur kan sekarang udah jadi calon ibu kota negara yang baru. Jadi bagaimana caranya kita supaya harus bisa terus mempromosikan kebudayaan dan penari-penari yang ada di Kalimantan Timur. Oke, tapi kalian berdua kemarin tuh mempersiapkan diri mulai dari seleksi kota sampai ke provinsi tuh butuh waktu berapa lama kira-kira? Jujur, ini jawaban jujur ya, jadi persiapan kami, kalau saya sendiri terbilang H-3 sebelum kompetisi. Wow, tapi bisa juara 1 ya. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Sama, kurang lebih H-3 juga. Oh oke, tapi memang sebelumnya karena kalian juga sudah punya background di seni tari seperti itu ya, sehingga tidak terlalu sulit juga kalau misalnya ngobrolin soal bakat atau ngobrolin soal ketertarikan di bidang ini seperti itu. Nah kira-kira ada kesulitan tertentu nggak sih mungkin dari dulu nih terkait dengan acara atau kompetisi yang kamu ikuti kemarin itu? Ada kesulitan tertentu nggak yang kamu temukan? Kalau kesulitan, alhamdulillah sampai
sekarang udah nggak ada sih ya. Maksudnya enjoy the moment aja sih kemarin, karena karena persiapannya juga dibilang cukup sebentar ya. Jadi nggak mengharapkan apapun jadi, gitu iya, awalnya nggak mengharapkan apapun. Jadi Betul. emang kayak ya udahlah, enjoy aja, kita jalanin aja, terus hasilnya apa, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Kamu sendiri kayak tadi? Ya kurang lebih sama, cuman yang bikin sedikit pressure itu kayak rangkaiannya tuh padat banget gitu Iya, ya. Jadi betul, waktu betul. istirahat kami tuh emang terposir dan tuh terpotong banget karena kegiatannya yang begitu padat sehingga emang runtutan acaranya kompetitif banget sih sebenarnya seperti itu. Padat. Oke, tapi itu yang digelar atau yang diadakan itu sebenarnya apa sih? Karena kalau di pikiran saya ya, kalau misalnya terkait dengan pemilihan duta tari, yang di pikiran saya tuh nari-nari aja gitu, terus dipilih yang bagus yang mana ya. Tapi ini enggak kan? Enggak hanya itu kan? Enggak, benar. Oke, itu ada apa aja tuh kira-kira kegiatannya? Jadi kalau dari kegiatan kemarin itu penjurian pertama tentu aja ada malam menari. Oh, Jadi oke. itu kita masing-masing dari setiap kota kabupaten menampilkan tarian-tarian yang kita bawakan dari kota kabupaten kita masing-masing. Terus kalau untuk penjurian kedua ada apa kemarin? Yang kedua, di hari kedua itu ada deep interview, bagaimana kita face to face dengan para juri, itu menggali lebih dalam tentang wawasan kita terhadap budaya, pengetahuan umum dan lain sebagainya. Oke, ini yang serem sih sebenarnya. Yang sedikit bikin deg-degan ya. Deg-degan, gitu. ya. Itu kalian belajarnya gimana tuh kira-kira untuk menambah atau terkait dengan wawasan ya? Tentu pasti itu harus baca banyak, harus belajar banyak, bertanya banyak. Itu kalian berdua mempersiapkan dirinya seperti apa tuh kira-kira kalau kamu Ari? Kalau saya pribadi itu malam hari sudah waktu tidur mungkin sudah nggak mikir tidur lagi, jadi coba cari referensi dan literasi-literasi melalui sosial media maupun juga dari googling, jadi buat menambah sedikit ada bahan buat pembahasan ketika ditanya seperti itu. Oke, kalau dia sendiri? Iya sama, jadi lebih banyak membaca sih, sama ya mungkin beberapa kan karena kita satu kamarnya beda-beda kota kabupaten ya, jadi kita bisa saling sharing Iya, pasti. benar. Oh, bisa kayak gitu ya ternyata Boleh, ya? boleh. Bisa berbagi Boleh informasi gitu ya? Roommate-nya kan beda, jadi Iya. kesempatan kita juga buat gali-gali informasi. Tanya-tanya, Gitu. jadi boleh banget. Oke, makanya tadi seperti katakan Ari, rasanya bukan kayak kompetisi, tapi Iya. justru kayak belajar gitu. Iya, Kan benar. bisa Kita sharing, berbagi Iya, benar. saling berbagi gitu. Oke, tapi kan berdua sendiri punya mentor gak sih? Mentor Untuk punya? yang ditanya-tanya gitu kira-kira? Iya, ada. Ada. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak semenyeramkan yang saya bayangkan sih ya. Cuma memang membutuhkan ya apa ya, ketelatenan, ketekunan seperti itu ya. Tapi kalau boleh tahu nih terkait dengan background kalian berdua, mungkin dari Dea dulu. Sejak kapan mulai menggeluti bidang seni tari sebenarnya? Oke, kalau saya sendiri udah menggeluti dunia tari itu dari kecil, dari kelas dari 5 tahun. Dari TK. Oh, Iya. oke. Berarti jadi- dari 5 tahun yang lalu sebenarnya, bukan dari bukan Hamin 3 ya, dari 5 tahun yang lalu tuh usianya 5 tahun gitu maksudnya. Iya, kalau bisa narinya memang udah belajar nari dari umur 5 tahun dan terus sampai sekarang juga masih terus belajar juga karena memang bisa dibilang hobi ya kali. Oh, Karena emang suka oke. banget sama tari-tarian dan juga banyak belajar tentang tari juga dan gak cuma tarian Kalimantan Timur. Jadi emang tiap tahun itu selalu belajar tari terus-menerus gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak spesifik di tarian Kalimantan Timur ya, Iya. ada juga tarian lain gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri memang ada punya yang keluarga yang menggeluti bidang seni tari atau bagaimana sebenarnya? Ada, kebetulan orang tua dua-duanya penari. Oh, Darahnya ya. sudah mengalir gitu. Oh, Iya. oke. Sebenarnya orang tua yang mendukung justru ya Iya, sejak orang awal tua seperti juga itu. mendukung banget kegiatan tari yang saya lakuin dari kecil kayak gitu. Kalau Selalu kamu support. kalau kamu sendiri gimana tuh kira-kira? Kalau Ari sedikit jauh berbeda dengan Iya. Dea nih. Memang ketertarikan tari itu dari kelas 3 SD. Cuman itu banyak sekali tantangan dan rintangan yang Ari lalui karena tidak dapat support dari orang tua. Karena kan yang oke. kita tahu bahwa penari cowok yang saat ini Betul. stigma di masyarakat sudah berkonten negatif Iya, betul, gitu. betul. Dan itu sih menjadi tantangan buat Ari, dan waktu kecil itu Ari ketertarikan dalam sama dunia tari itu diam-diam. Kelas 3 SD, lewat di pinggir jalan, lihat dengar suara alunan sape pada saat itu. Langsung nari gitu? Ngintip. Oh, Ngintip oke, dulu, kirain cuma langsung ngintip nari di gitu. pinggir jalan, ngintip. Di pinggir jalan langsung nari, kepikiran kayak gitu tadi. Jadi cuma ngintip, Oke. berapa lama berselang itu ngintip, diajakin nari, disuruh nari, coba nari. Tiba-tiba ada orang tua lewat, langsung sembunyi kayak gitu. Sempat vakum sampai di kelas, sampai itu masih terus secara diam-diam nari. Ngintip, praktekkan di rumah, di kamar mandi seperti itu. Terus pas SMP
sudah mulai diajak ikut sanggar. Nah ini lagi puncak-puncaknya ketika lagi asik-asik narian dijemput sama orang tua nih. Dijemput, saya dipukulin di situ, diseret, dipulang paksa bahwa katanya nggak boleh nari cowok. Cowok itu begini segala macam. Ya udah sempat vakum, tapi akhirnya pada tahun 2012 sampai kesian tuh saya diajak kesempatan untuk nari ikut festival di Erau dan alhamdulillah juara. Di situ orang tua saya baru mulai oh ya ternyata nari itu juga bisa memberikan kehidupan buat ternyata anak saya nari kok seneng gitu. Ketika saya dikekang kok saya malah jadi pendiam ketika di rumah. Jadi tantangan yang saat ini itu sih saya pengen ngajak bahwa memang penari cowok tuh tidak berkoran negatif yang dipikir oleh masyarakat. Itu sih tantangan yang kita bangun saat ini deh. Iya, betul Bang. Oke, berarti kemarin tuh pemilihan orang tua justru mendukung ya? Iya, benar. Ya jangan sampai bingung gitu orang tua gimana aku juara 1 gitu. Gitu ya. Oke, tapi sampai memang kamu sendiri memiliki ketertarikan di bidang tari itu spesifik di tari apa sebenarnya? Jadi di awal tuh emang tari tradisi, memang fokusnya sih ke tari tradisi sebenarnya. Oh, oke, bukan kontemporer ya, bukan tari Iya. modern seperti itu. Berarti berdua sama gitu. Sama tradisi juga. Oke. Berarti kalau misalnya kalian berdua itu untuk latihannya sendiri itu bagaimana? Apakah sejauh ini masih bergabung di sanggar atau latihan sendiri di rumah kira-kira kalau dia? Kalau saya kebetulan ikut di sanggar sekarang. Iya. Ya, kebetulan sanggar yang ada di Balikpapan yaitu dari Mawar Dance Company. Jadi sampai sekarang saya masih ada di dalam sanggar itu dan jadi saya juga sekarang melatih di sanggar itu juga gitu. Jadi selain menari saya juga melatih di sana gitu. Oke. Kalau misalnya Ari sendiri gimana? Sama kurang lebih, cuman Ari bergabungnya di Dewan Kesenian Daerah di Penajam. Jadi memang Ari ditempatkan sebagai pelatih di berbagai sanggar. Jadi ada beberapa sanggar di Penajam yang di bawah naungan Dewan Kesenian. Itu saya ngelatih gitu, ikut membantu mereka bagaimana proses untuk menggarap sebuah tarian seperti itu. Oh, oke. Berarti keduanya masih bergabung di sanggar selain sebagai muridnya juga, tapi juga sebagai pelatihnya seperti itu ya. Oke, nah kira-kira satu pertanyaan sebenarnya, saya kalau misalnya membayangkan anak-anak muda yang berprestasi di usia muda seperti itu, di pikiran saya adalah apakah mereka sempat bermain sebenarnya, ataukah mereka sempat berkehidupan sosial seperti anak muda pada umumnya gitu ya kira-kira. Nah kalau dari kalian berdua nih gimana? Mungkin dari Dea dulu, sempat nggak sih main gitu atau di bener-bener kehidupannya di sanggar aja, ngikutin kompetisi dan sebagainya itu gimana kira-kira? Tetap bisa main. Mungkin memang tapi porsinya nggak terlalu banyak, tapi bisa dibagi-bagi biar tetap ada waktu mainnya, ada tetap waktu latihannya juga, tetap ikut kompetisi juga yang kayak gitu-gitu. Jadi emang dibagi waktunya sebisa mungkin supaya semuanya bisa diikutin. Oke, berarti sebenarnya di kehidupan sosial yang nggak kuper-kuper amat gitu Iya. ya. Kalau misalnya Aris sendiri gimana Ya kira-kira? kurang lebih sama dengan Dea. Jadi kayak dalam seminggu kan kita nggak mungkin tuh full latihan terus. Jadi kayak seminggu ada spare waktu mungkin di hari Sabtu dan Minggu itu bisa buat main, tambahin sama keluarga atau main sama teman. Atau setelah latihan kita bisa ngumpul bareng bestie, bisa nongkrong. Saya juga masih bisa nongkrong, masih bisa OTD-an, masih bisa buat hunting-hunting, masih bisa bagi waktu yang lain sebenarnya. Oh oke, sebenarnya bisa aja asal sekali lagi dimanfaatkan dan juga pandai-pandai mengatur prioritas yang mana seperti itu ya. Nah balik lagi nih ke pemilihan yang kalian berdua ikuti kemarin. Nah itu tuh ada program tertentu nggak sih yang akhirnya membuat kalian berdua terpilih sebagai juara? Mungkin dari DSD ada program tertentu nggak sebenarnya yang disampaikan kepada Dewan Juri kemarin? Kalau program ya, kalau dari Dea sendiri sih karena kemarin motivasinya kan ikut karena ingin terus melestarikan kebudayaan dan tari-tarian yang ada di Kalimantan Timur khususnya karena memang seperti yang kita tahu, seperti yang tadi sudah dibilang juga, karena Kalimantan Timur ini adalah calon ibu kota negara kita yang baru. Jadi bagaimana caranya saya agar terus tetap melestarikan dan juga bisa turut mempromosikan karena jangan sampai cuman orang-orang nanti yang ke dalam sini tuh cuman datang untuk berwisata, tapi bisa juga untuk belajar kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur kayak gitu. Jadi emang lebih untuk bagaimana caranya nanti bisa mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur kepada orang-orang yang nanti bakal datang ke Kalimantan Timur sendiri. Gitu. Oke, berarti selain melestarikan tapi juga mempromosikan ya Betul. berkenaan dengan ada IKN juga. Nah kalau misalnya dari Ari sendiri? Kalau dari Ari sendiri sudah dan tagline-nya Putra Putri Tari ya, itu menari menginspirasi. Jadi bagaimana program kita ini bisa memberi influence positif terhadap generasi muda maupun masyarakat sekitar. Jadi program-program yang nanti akan kita buat ini bagaimana bisa memberikan dampak positif terhadap pengembangan dari budaya melalui tarian. Kita juga bisa memberikan
efek positifnya kepada masyarakat seperti itu. Oke, tapi tadi Ari barusan singgung soal pengaruh positif. Ini cukup menarik ya. Kalau misalnya mungkin di sanggar tari kalian ya udahlah orang-orang di situ pasti pada melek akan seni budaya tari ya. Betul. Tapi kalau misalnya di lingkungan kalian berdua sendiri, di teman-teman, di sekolah kira-kira nih ya yang benar-benar di luar bidang seni tari, kalian melihatnya seperti apa sih wawasan mereka terhadap seni tari, kemudian minat mereka apakah tinggi atau bagaimana? Kira-kira dari Ari dulu nih. Ya. Kalau dari Ari sendiri sih kebetulan lingkungan Ari itu memang anak-anak yang suka dengan seni, jadi ketika ngumpul, ketika bahas tentang seni, mereka langsung nyambung. Tapi untuk di lingkungan masyarakat sendiri, itu emang agak sedikit kurang. Iya. Tapi disitulah kayak tantangan Ari, contoh ke tetangga nih, ketika ada hajatan, di situ Ari langsung kayak menyodorkan, yuk sisipkan satu tarian tradisi, misalnya di Penajam sendiri itu ada tari ronggeng, yuk taruh tari ronggeng sebagai penyambut di hajatan tetangga nih, jadi gak usah dibayar, Ari yang siapkan buat penarinya dan siapkan buat musiknya segala macam gitu. Ari menawarkan pada masyarakat jadi itu cara Ari buat memberikan dampak positif kepada masyarakat, memperkenalkannya seperti itu. Oke, memperkenalkan sekaligus juga mungkin promosikan teman-teman Ya, yang kemudian benar. akhirnya mengambil tanggung jawab untuk menari di situ. Kalau misalnya dia sendiri kira-kira gimana? Sama, kurang lebih, karena kalau di Balikpapan sendiri kan juga kita itu udah banyak masuk dari suku-suku Betul, lain ya, betul. nggak cuman dari suku Balikpapan asli aja gitu. Jadi bagaimana caranya juga saya harus bisa terus mengimbangi supaya suku-suku yang ada di Balikpapan itu nggak punah gitu loh. Jadi harus tetap kita edukasi ke teman-teman semua. Kalau misalnya Balikpapan itu juga punya kok suku asli, terus juga di Kalimantan Timur sendiri pun juga tariannya juga nggak kalah menarik dengan tarian-tarian yang ada di luar Kalimantan Timur. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang ada acara apapun sama juga kurang lebih sama kayak Ari, pasti selalu ayo dong sisipin tarian daerah gitu. Ya, Jangan benar. cuman modern doang misalnya gitu kan. Sisipin lah tarian daerah, misalnya kayak Dayak. Kalau Kalimantan Timur kan Dayak, dan Dayak pun juga sekarang nggak cuman Dayak yang gimana ya, yang pelan. Sekarang banyak tuh Dayak kreasi pun juga Benar. ada gitu. Jadi emang bisa banget kalau untuk disisipin di acara-acara besar kayak gitu tuh nggak kalah menariknya juga gitu. Oke, tapi kalian berdua selama melakukan promosi untuk tarian daerah atau tradisional itu pernah mengalami penolakan nggak sih sebenarnya? Ari kira-kira. Pasti pernah. Oke. Pernah beberapa kali nawarin nih, apa sih tarian itu nggak cocok dengan event ini begini Oh, segala pernah sampai ada macam. omongan Pernah seperti itu? seperti itu. Oke. Ya itu ya hal wajar ya, karena mungkin karena mereka penyelenggara event, cuman bagaimana secara pelan-pelan lagi kami coba masuki lagi, tidak cuma satu orang tapi kami datangin mungkin yang penyelenggara satunya ataupun panitia Betul. yang lain buat memperkuat, yuk sisipkan buat satu saja gitu, buat bisa kita memperkenalkan budaya gitu. Oh, berarti pernah sampai ditolak Pernah. seperti itu juga ya? Dia itu pasti nggak cuma sekali dua kali kan? Iya, Pasti. Oh, oke. Kalau dia sendiri pernah juga? Kalau penolakan sih sejauh yang dia alamin sih belum pernah ya, tapi mungkin memang kalau misalnya ada orang yang baru melihat tuh mungkin kayak baru tahu, lebih ke baru tahu sih, kayak oh ternyata di Kalimantan tuh ada tarian yang seperti ini misalnya, kayak misalnya kan ronggeng tuh kan Iya, dari benar. Kalimantan kan belum pernah ada yang tahu gitu kan, oh ternyata Kalimantan Timur tuh juga punya ronggeng, Benar. ada ronggeng pasir namanya kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang penolakan belum pernah, tapi emang banyak orang-orang yang masih belum banyak tahu Ya. tentang tarian-tarian yang ada di Kalimantan Timur kayak gitu. Oh, oke, berarti lebih ke wawasan orang gitu ya? Iya. Tapi terkait dengan hal ini, kayaknya Ari itu lebih berkerikil gitu ya, pengalamannya juga gitu ya. Mulai dari, iya, benar, lebih berkerikil gitu ya, udah mulai dari dukung orang tua sejak awal, mengalami penolakan dan lain sebagainya. Tapi itulah itu yang membentuk kalian berdua Iya. sampai akhirnya bisa jadi Iya, seperti benar. ini gitu ya. Nah, kalau nggak salah di Tribuners mereka berdua tuh udah bilang ya, perlombaan ini atau kompetisi pemilihan ini tidak hanya untuk provinsi saja, tapi juga akan dilanjutkan ke nasional nanti ya. Benar. Nah, itu akan diadakan di mana tuh perlombaan itu? Insya Allah tahun ini di Lampung. Lampung. Wow, keren. Kapan tuh kira-kira? Kemarin sih targetnya kalau bulan Juli, Agustus, September, sekitar 3 bulan, bulan- antara 3 bulan itu. Oh, antara 3 bulan itu Iya. ya. Dan kira-kira persiapan kalian berdua sejauh ini tuh apa saja? Mungkin dari Ari? Sejauh ini sih masih dikasih masukan dari senior-senior itu bagaimana persiapan visi, baru persiapan untuk yang paling terpenting outfit. Kalau misalnya kalau mungkin skill tari mungkin kita bisa latih nanti ketika mendekati Betul. kompetisi, tinggal bagaimana penanaman wawasan yang terus kita ditanamkan terus gitu. Kalau misalnya dari Dea, persiapannya apa saja sejauh ini? Sama, jadi lebih banyak dikasih masukan kemarin untuk terus ditambah wawasannya, terus juga bagaimana nanti kita bisa mempresentasikan Kalimantan Timur Betul. di nasional. Jadi lebih banyak
dikasih masukannya tentang itu. Kalau untuk nari sendiri kan karena kita basicnya juga sama-sama Benar. penari kan, Betul. jadi itu bisa Betul. diasah sembari menyiapkan yang lainnya. Iya. kayak Betul, gitu. karena saingannya tentu pastinya lebih banyak dan juga jago-jago gitu ya. Memang persiapannya harus banyak. Nah, tapi satu hal sebenarnya buat saya penasaran ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang nonton video ini yang melihat kalian berdua dan juga mungkin memiliki minat di seni tari, tapi berpikir mungkin persiapan mereka tidak seperti kalian. Kalau misalnya dari Dea udah dari usia 5 tahun, kalau dari kamu ya walaupun sempat ditolak gitu ya, tapi memang dari usia muda sudah mempersiapkan. Kira-kira kalau misalnya mulai dari usia 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun itu masih bisa nggak sih mempersiapkan diri seperti itu? Gimana dia? Bisa banget. Sesuatu itu nggak ada yang namanya terlambat, Benar. ya kan? Jadi mau di umur berapapun, mau di usia berapapun kita memulai, yang penting selama kitanya memang niat, itu Benar. bisa banget, Benar. masih bisa banget diasah, gitu. Masih bisa banget untuk belajar. Oke. Kalau dari Ari sendiri gimana tuh? Kurang lebih sama dengan Dea tuh tidak ada memang kata terlambat mau usia berapapun, yang penting kalau sudah muncul dari hati dan niat, sudah benar-benar niat pengen belajar, itu tidak ada sih tidak kata tidak mungkin. Betul. Betul. Asal kanjang usia 40 karena udah bisa sebenarnya usia 40 gitu Bisa, kalau bisa belajar nari. banget. Cuma mungkin untuk ikut kompetisi ini udah nggak bisa soalnya Iya. maksimal usia 28 tahun. Oke, berarti memang sebenarnya bisa, cuma mungkin butuh kerja keras yang lebih lagi Iya, gitu kan. betul. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk ngikutin nih Duta Tari mungkin untuk tahun berikutnya apa saja yang perlu teman-teman persiapkan itu kira-kira? Yang pastinya sih pertama sih wawasan nih. Kalau skill tari mungkin kita masih bisa 11-12 dengan yang lain, masih bisa betul, kita betul. imbangi. Tinggal bagaimana kita latihan wawasan, public speaking, dan Benar. juga Benar. manner dan attitude yang Betul. perlu dijaga ya. Benar. Iya, Betul, betul. Karena pemilihannya bukan cuma nari-nari doang Betul. ya, Iya, Dea, benar. tapi juga seperti katakan oleh Ari tadi ada public speaking, Benar. wawasan itu yang paling penting, kemudian manner juga dijaga seperti itu. Nah, kalau dari Dea sendiri kira-kira persiapan apa saja yang perlu mereka teman-teman atau tribuners lakukan nih seandainya mereka ingin mengikuti pemilihan ini pada tahun yang akan datang? Oke, kalau dari Dea pribadi sih, mungkin kalau untuk teman-teman nanti yang pengen ikutan, mungkin lebih banyak belajar tentang wawasan yang ada di Kalimantan Timur dulu kali ya, karena di Kalimantan Timur sendiri tuh sebenarnya banyak gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar mengulik semua yang ada di Kalimantan Timur dulu khususnya. Jadi emang betul-betul wawasannya lebih ditambah lagi, terus juga attitude-nya juga harus dijaga, diperhatikan, dan yang lebih penting harus tetap rendah diri sih, jangan Iya, boleh benar. sombong gitu. Kan walaupun memang mungkin sudah hebat dalam menari kan, tapi tetap kita harus tetap rendah diri kayak gitu. Betul, betul. Kan sekali lagi di atas langit ada langit. Betul. Benar sekali. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya berkenaan dengan pemilihan yang sudah kalian berdua menangkan kemarin. Nah, apa saja sih sebenarnya mungkin dari Ari dulu harapan kalian berdua mengenai wawasan atau ketertarikan masyarakat khususnya anak muda Balikpapan juga Kalimantan Timur berkenaan dengan adanya seni tari. Seharusnya kita seperti apa sih? Kira-kira mungkin dari Ari dulu. Baik, harapannya sih pastinya setiap pemuda harus bisa memang menanamkan bahwa rasa cintanya terhadap budaya itu yang nomor satu ya pasti Betul, dia ya. betul. Karena ya itu kalau bukan pemuda siapa lagi yang bergerak saat ini menyambut IKN, ini sudah peran penting buat kita sebagai pemuda mengambil ahli bahwa pergerakan-pergerakan yang ada buat pembangunan IKN ini sudah harus pemuda yang bertindak lanjut dan terjun langsung ke masyarakat. Jadi makanya pentingnya penanaman budaya dan karakter ini karena budaya adalah membangun karakter. Betul. Bangsa kita dibangun berdasarkan dari budaya yang berbeda yang disatukan oleh founding father kita. Itulah justru menjadi pesan kita dan juga tugas kita sebagai pemuda yang harus bisa membangun karakter kita dari budaya seperti itu. Oke, jadi memang kita selaku anak muda nih harus bergerak ya. Udah cukup Benar. 2 tahun kita tinggal di rumah gitu ya. Inilah saatnya bagi kita semua untuk bisa kalau bisa sekarang tuh memulai memupuk lah apa saja kira-kira bakat atau minat yang kita miliki itu mau dipupuk satu-satu sampai dengan nanti tiba waktunya untuk kita show up gitu ya. Ya. Jadi nggak Ya. kaget seperti itu. Nah, kalau dia sendiri kira-kira harapan ke depan apa? Mungkin nambahin sedikit aja dari Ari kali ya. Jadi bagaimana nanti misalnya kita betul-betul sudah jadi ibu kota negara yang baru, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda betul-betul harus bisa mempromosikan kebudayaan kita yang ada di Kalimantan Timur khususnya sampai ke teman-teman yang ada di luar Kalimantan Timur, dan kalau bisa sampai ke nasional, ke internasional Ya, mungkin. betul. Memang jadi harus dipersiapkan mulai sekarang ya. Dan sekali lagi, udah lewat 2 tahun yuk buru-buru kita bangun, keluar dari rumah gitu ya, mulai mempersiapkan diri. Dan ini Tribuners ya, di belakang layar ini ada sekitar 20 orang ini meminta untuk mereka berdua menari gitu ya.
Tapi sepertinya melihat pakaian Dea ini agak sulit sekali. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman di rumah Tribuners pengen melihat nih mungkin tari kreasi kalian berdua atau mungkin video-video gitu ya, atau mungkin ada kalian memberikan tips, itu bisa melihat di mana tuh? Apakah punya channel YouTube sendiri atau mungkin media sosial yang bisa Sosial dibagikan? media, Instagram Iya, kami di ya. Instagram boleh. Di Instagram, di mana kalau di Dea? Kalau di saya ada di Dea Aulia. Kalau Ya, di Ari Masis, ARYMASIS. Oke, berarti di situ kalian ada buat video terkait dengan tari dan juga mungkin ada tips-tips ya yang bisa dibagikan kepada teman-teman di rumah yang ada yang sedang menonton video ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Dea dan juga Ari, dan selamat ya atas Terima pemilihan kasih. ini. Terima kasih. Dan selamat, maksudnya selamat untuk menangani dan selamat mempersiapkan diri lagi untuk Siap. Lampung. Siap. Karena perjalanan kalian berdua masih panjang. Bener. Dan untuk Tribuners ya, semoga saja dengan bincang-bincang kita sedikit tadi bersama dengan Ari dan juga Dea, kalian di luar rumah bisa mendapatkan insight baru berkenaan dengan adanya seni tari. Dan juga kalau misalnya teman-teman di rumah mungkin yang agak ragu-ragu gitu ya, apakah saya masih bisa mengembangkan bakat saya mengingat usia saya mungkin sudah 25 ke atas, itu dia tadi Ari dan juga Dea sudah memberikan statement bahwa sebenarnya masih bisa, nggak ada kata Bisa. terlambat ya. Dan kita berharap juga dengan adanya pemindahan setelah pembangunan IKN ini, anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur bisa semakin mengembangkan diri mereka dan semakin memberikan kontribusi yang besar gitu ya buat daerah ini. Dan sekali lagi Tribuners, untuk itu saya Bella Evangelista, saya Dea Anolia Putri. Saya Ari Febrian Masis. kita bertiga pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.